yuk kita baca dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 11. Agak banyak tapi kita bergantian. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 ya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya yang ganjil, saudara yang genap. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. 1, 2, 3. Ketika Raja Herodes mendengar itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka dikumpulkannya multimedia bisa. Oke, saya bacakan aja ya supaya untuk mempercepat. Biasanya saya juga ada pantun, tapi karena waktu yang diberikan juga terbatas, jadi pagi ini tidak ada pantun. Ya, saya bacakan semua aja ya. Ayat 4, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat kelima, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nah, di situ tidak ada tertulis, saudaraku ya, Nabi apa? Saudara, itu ada di kitab Mika pasal 5 ayat 1 dan 2. Kitab Mika ya. Jadi Perjanjian Lama menubuatkan tentang kelahiran juru selamat di kitab Mika. Oke. Ayat 6, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, menyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kalau kita lihat di ayat ini, maka ada persembahan yang namanya emas, kemenyan, dan mur. Nah, saudaraku, pagi ini saya akan bagikan persembahan yang terbaik, bukan bicara soal emas, kemenyan, dan murnya. Tapi ada sesuatu, saudaraku, di orang Majus ini. Begitu kita memasuki Desember tanggal 1, maka udah mulai nuansa Natal, saudaraku ya. Kan begitu. Enggak hanya di gereja, tapi di mall, bahkan di supermarket kecil di pinggiran. Saya pernah mendengar ada alunan-alunan musik. Kalau sudah mulai Desember kan lagunya beda. Lagunya kan tidak mungkin toh, salah dan dosaku apa, kan tidak mungkin, saudaraku ya. Kowe tak sayang kan tidak mungkin itu. Kalau sudah Desember, maka mulailah ada alunan-alunan musik. Na 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 na. Waduh, nuansanya kental banget dengan namanya Natal. Na 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 na. Itu tidak ada nuansa Natal, saudaraku ya. Nah, kita lihat ada persembahan apakah yang diberikan? Ya, persembahan apakah? Yang pertama, ada kaitannya dengan profesi. Ada kaitannya dengan profesi. Mengapa kok disebut orang Majus? Kemarin malam saya khotbah di Natalan Youth di Pondok Mutiara. Saya tanya, kenapa kok disebut orang Majus? Ya, karena mereka tidak bisa mundur. Jadi Majus. Mereka datang ke Yesus harus Majus. Kalau begini namanya mundur, saudaraku. Cie, kan gitu, saudaraku ya. Enggak, itu guyonan, saudaraku ya. Yang disebut Majus karena ada kaitannya dengan profesi, yaitu mereka ini ahli perbintangan. Jadi melihat bintang dan memperkirakan sesuatu yang akan terjadi. Saudaraku ya, jadi itu disebut Majus. Zaman itu disebut Majus. Artinya apa? Yang pertama, persembahan terbaik adalah mereka, orang Majus ini, memberikan hidup mereka totalitas, bahkan sampai pekerjaan yang paling ngetren saat itu, saudaraku ya, mereka dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Saya ulang, saudaraku,
Mereka dipakai Tuhan sesuai dengan profesi mereka untuk menggenapi rencana Tuhan. Rencana apa? Rencananya itu memberikan emas, kemenyan, dan mur. Untuk apa? Emas, kemenyan, dan mur. Ada yang tahu untuk apa? Untuk kelangsungan hidup Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Atau anak, waktu itu sudah anak, saudaraku. Mereka bukan orang yang kaya. Yusuf hanya tukang kayu, saudaraku. Ya, kalau zaman sekarang Maria ya hanya ibu rumah tangga, begitulah, saudaraku. Mereka diberi emas, kemenyan, dan mur, itu untuk kelangsungan hidup mereka. Waktu itu harta yang sangat berharga. Nah, Allah menggenapi, memelihara kehidupan Maria atau Yusuf sekeluarga melalui para majus. Persembahan terbaik pertama, Tuhan akan memakai saudara dengan luar biasa untuk menggenapi rencananya melalui profesi saudara. Orang majus profesinya ya soal perbintangan. Saya nggak tahu profesi saudara apa. Mungkin Pak saya hanya seorang sopir Pak, bisa dipakai Tuhan kok. Pak saya ini hanya seorang karyawan. Pak saya pimpinan, bisa apapun itu. Bahkan saya sangat terkejut waktu belasan tahun yang lalu istri saya melahirkan. Ya, istri saya melahirkan, terus waktu kami periksa kontrol ke dokter setiap bulan itu kita masuk ke ruang dokter itu selalu ada lagu-lagu rohani, instrumen saudaraku ya. Dan kami tidak menyangka waktu istri saya melahirkan itu kan operasi sesar saudaraku. Sebenarnya istri saya mau otodidak tapi tidak bisa. Ya, jadi harus sesar gitu ya, nggak bisa otodidak, tidak ada manualnya kalau otodidak. Kagetnya waktu membayar kan gitu kan. Istri saya sudah blong ini, jadi waktu melahirkan, aduh begitu brol itu sudah enak, entengan gitu kan. Tapi yang enggak enteng siapa? Si suami menuju kasir. Duk, enak dia sudah blong. Ini si suami duk, dia blong, saya duk kan saudaraku. Begitu sampai di kasir, betapa saya kaget luar biasa. Dokter yang mengoperasi itu sama sekali tidak menarik biaya. Bulan depannya waktu kontrol setelah melahirkan, saya tanya, dok, kok ada biaya? Saya jadi sungkan. Tidak apa-apa Pak, saya mau memberkati sebagai anak Tuhan. Wow, kita banyak mendengar kisah-kisah seorang dokter di luar pulau, di pedalaman, bagaimana dipakai Tuhan luar biasa, jadi berkat. Ya, bahkan ada seorang, maaf saudara ya, mungkin dia hanya tukang becak, mungkin dia hanya kuli, mungkin dia tukang servis. Apapun profesi saudara dan saya, pasti bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Masalahnya yang sering membuat saya was-was, saya beberapa kali cari tukang untuk apa, biasanya kalau hujan kan bocor saudaraku ya, bocor gitu ya. Termasuk mama saya, cari tukang ya, saya tidak punya kenalan, gimana nih. Dan susah sekali cari tukang untuk renovasi rumah yang jujur, itu susah. Bukan tidak ada ya, ada. Dan saya berharap itu adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Tapi susah sekali untuk cari tukang servis AC, untuk bangunan sebagainya. Itu yang jujur, yang baik itu susah, saudara. Nah saudara bukan orang yang model seperti itu. Saudara adalah orang-orang seperti orang-orang majus, sesuai dengan profesinya, dipakai Tuhan. Sesuai dengan statusnya, dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Saudaraku, banyak kisah yang lain. Kalau saya ungkapkan di sini tidak banyak, waktu kita bisa habis nanti. Yang pertama, saudaraku, ingat, Tuhan akan memakai kita. Kita tinggal beberapa hari lagi melewati tahun ini. Dan kita masuki tahun baru. Kalau yang kemarin-kemarin kita sesuai dengan profesi kita, mungkin saudara hanya ibu rumah tangga. Apapun saudara profesi saudara, itu bisa dipakai Tuhan. Masalahnya, mau atau tidak? Bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Saya lihat ada beberapa anak-anak sekolahan, anak-anak kecil juga. Bisa kok dipakai Tuhan. Untuk menggenapi rencana Tuhan, bisa. Saudaraku, yang pertama melalui kisah ini persembahan terbaik, yaitu hidupnya orang majus. Profesinya, statusnya dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Yang kedua, kalau kita baca tadi di kisah ini maka ada tiga kelompok. Yang pertama Herodes, imam kepala dan ahli Taurat, terus orang majus. Kita lihat Herodes, saudaraku. Kan Herodes itu kelompok orang yang sangat jahat. Meskipun demikian saya pernah ya, suatu saat saya itu juga kok yo aneh ya, jemaat itu yo aneh gitu. Punya anak, terus saya datang. Saya tanyain namanya siapa ini anaknya, anak pertama saudara. Terus saya lupa dia memberi nama apa gitu loh. Pokoknya yang belakangnya ada Des gitu saudara. Loh kenapa ya kok kasih nama itu? Ya Pak biar seperti Herodes. Loh kaget saudara. Loh ini orang Kristen saudaraku. Ini
ya apa ini pengenalannya akan firman Tuhan? Kok seperti Herodes? Waduh, Herodes itu kan punya saudara, namanya Bedes. Kan gitu. Dan sifatnya sama, Judes. Kan gitu. Jadi wah, tapi kok kasih nama Herodes? Kasih nama yo Petrus, Michael, atau siapa, Yusuf dan sebagainya. Kok kasih nama seperti Herodes? Waduh. Nah saudaraku, meski demikian, Herodes itu ada lagunya loh saudaraku. Judulnya Herodes. Lagu anak-anak. Herodes, kemari, ayolah. Kayaknya garing ya humornya. Ya udah enggak apa-apa, yuk masuk ya. Kelompok pertama ini Herodes. Herodes ini orang jahat. Ya, dia licik, dia menginterogasi orang Majus, terus suruh tanya di mana lahirnya, nanti ke sana menyembah, padahal bermaksud untuk membunuh. Tipe pertama adalah tipe orang yang jahat, pikirannya itu licik. Memang kayaknya omongannya lembut, strateginya itu waduh. Banyak juga para pelayan Tuhan yang omongannya lembut di depan, tapi di belakangnya jahat sekali. Ada model orang Kristen kayak gini, kelihatannya baik, tapi ternyata jahat sekali hatinya. Di Mojokerto, suami istri, orangnya sudah meninggal sih ya. Di Mojokerto, kalau ke gereja, gandengan tangan, mesra. Tapi begitu pulang rumah, setiap hari itu istrinya dikaploki, saudaraku. Bukan dilus-elus, dikaploki, saudara. Itu sudah kondang, sudah terkenal. Saudara. Dinasihati bapak gembelanya, ya tetap seperti itu. Sudah terkenal itu, sampai meninggal tetap seperti itu. Kelihatannya rohani, tapi ternyata jahatnya luar biasa. Mendingan enggak usah kayak tampil-tampil mesra, ditunjuk-tunjukkan ke publik. Tapi memang kehidupannya sehari-hari mesra itu lebih baik, saudara. Yang kedua, imam kepala dan ahli Taurat. Ini kelompok orang yang tahu kebenaran, tapi tidak mengalami kebenaran. Mereka tahu tentang kitab Mika, nubuatan itu. Tadi kita sudah baca kan, menurut kitab Nabi, di Bethlehem dan sebagainya. Tapi yang menyembah Yesus bukan imam kepala, bukan ahli Taurat. Yang menyembah orang Majus, yang notabene orang Majus itu orang yang biasa. Nggak ngerti soal perjanjian lama. Nggak tahu, kitab-kitab gitu tuh nggak tahu. Taunya perbintangan. Lihat, imam kepala ahli Taurat tahu kebenaran tapi tidak mengalami kebenaran. Saudara dan saya hanya jangan hanya mendengar firman tapi tidak mengalami firman itu. Jangan hanya duduk memuji Tuhan, dengar khotbah, pulang hidupnya sama. Kayak imam kepala ahli Taurat, tidak mengalami Yesus dalam hidupnya. Omongannya masih kasar, perilakunya masih buruk, hidupnya masih males, dan sebagainya. Saudara. Mengapa imam kepala dan ahli Taurat tidak menyembah Yesus? Kenapa? Karena mereka kecewa. Mereka menyangka juru selamat nanti lahirnya dari keturunan Daud. Daud itu raja. Mereka mengira nanti dari seorang raja keturunan itu. Bukan hanya itu, tapi saat itu orang Israel lagi dijajah, dikuasai oleh bangsa Romawi, saudara. Imam kepala dan ahli Taurat menantikan seorang raja yang bisa membebaskan orang Israel dari penindasan bangsa Romawi. Tapi ternyata kok yang lahir dari orang yang biasa. Di Bethlehem, tanah Yudea. Kok biasa? Kok bukan dari keturunan bangsawan, dari keturunan raja? Mereka kecewa. Sudah tidak mengalami kebenaran, tidak datang pada kebenaran, tidak menyembah kepada sang kebenaran. Mereka kecewa. Saudara hati-hati. Mungkin tahun ini saudara pernah dikecewakan. Doa enggak dijawab. Melihat hamba Tuhan model kayak gitu, saudara kecewa. Teman sepelayanan, aduh kayaknya itu rohani, ternyata enggak rohani, kecewa. Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita kecewa. Kita dikeluarkan dari pekerjaan, gaji mungkin dipotong. Anak yang kita didik, kita besarkan tidak sesuai dengan harapan kita. Banyak kejadian, peristiwa yang bisa membuat kita kecewa. Tapi saya beritahukan satu hal, alami kebenaran, nikmati kebenaran, datang kepada sang kebenaran, jangan kecewa. Kelompok kedua, yaitu seperti imam kepala ahli Taurat. Tahu kebenaran, tidak mengalami kebenaran karena sakit hati. Kelompok ketiga, orang Majus. Orang yang biasa, tapi mereka taat. Mereka hanya dituntun melihat bintang. Mereka taat, datang ke Yesus, menyembah. Saudaraku, orang bilang, orang Majus dari mana sih? Ada yang bilang dari timur, tadi tulisannya gitu ya, dari timur. Ada yang bilang orang Majus itu dari Persia. Ada yang bilang dari tepi sungai Efrat. Yang pasti di mana orang Majus ini berasal sangat jauh
Sampai ke Yerusalem itu sangat jauh. Buktinya kita lihat ayat 11. Coba multimedia tolong ayat 11. Matius 2:11. Orang Majus datang ke Yesus menyembah, masuk ke rumah itu dan melihat atau melihat anak itu. Sudah lihat ya. Jadi bukan bayi lagi. Yesusnya sudah anak-anak. Terjemahan lama Alkitab mengatakan kanak-kanak. Bahasa Inggris mengatakan young child, jadi anak kecil. Oke? Makanya Herodes memberi perintah bunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Bukan lagi bayi lagi. Jadi artinya begini, orang Majus orang yang biasa, tapi taat. Perjalanan yang begitu jauh, hanya dituntun dengan bintang, mereka taat. Sampai Yesusnya mungkin sudah belajar jalan atau gimana, yang pasti sudah bukan bayi. Gak tahu dari mana orang Majus ini, ada yang bilang dari Persia, dari tepi sungai Efrat. Cuma kalau misalnya ada yang bilang dari India, saya nggak setuju. Karena kalau dari India, itu lama nanti kejumpanya dengan Yesus lama. Bisa-bisa Yesusnya sudah remaja. Kok bisa Pak Bambang? Iya, oleh orang India itu kan ketemu kebun, nari, joget. Kan gitu saudara ya. Nanti jalan sedikit mau makan, nari, joget. Kan gitu saudara. Sedikit nari, joget. Ya lama saudara, perjalanannya makan waktu saudara. Nah tapi yang pasti, mereka itu jauh. Dari Yerusalem jauh. Tapi mereka mau taat. Pengorbanannya itu luar biasa saudara. Ayo kita juga taat saudara. Jangan seperti imam kepala ahli Taurat. Tahu kebenaran tapi enggak taat. Apalagi seperti Herodes. Jahat pikirannya, penuh siasat. Omongannya lembut. Loh, saudara kalau saudara lihat. Waktu Herodes menginterogasi orang Majus. Enggak mungkin menginterogasinya itu kasar. Kalau menginterogasinya kasar, ya orang Majus enggak mau memberitahu ngomong-ngomong sama Herodes. Tapi justru lembut. Coba kamu cari ya, di mana anak itu nanti berada, aku akan datang menyembah dia. Padahal licik sekali siasatnya. Saudara termasuk kelompok yang mana? Kelompok Herodes, tipe imam kepala ahli Taurat, atau tipe orang Majus. Persembahan terbaik kedua adalah ketaatannya orang Majus. Bukan hanya berbicara di gereja, bukan hanya bicara soal apa yang ada di mimbar ini, di panggung ini, bukan. Tapi ketaatan sehari-hari, sikap, karakter, kehidupan kita sehari-hari menunjukkan kita taat atau tidak. Saya itu gemes, saudara kau lihat. Saya punya kenalan nih, bertahun-tahun jadi Kristen. Bilang gini sama saya, tolong ya doakan ya, aku ini kok mimpi ya, gigiku itu lo putul 2. Ini mesti ada yang mau meninggal sebentar lagi. Ini model Kristen apa ini? Masih percaya dengan hal seperti itu. Ini taat model apa? Padahal ini sudah berpuluh-puluh tahun jadi Kristen, saudaraku. Masih ke tukang ramal, masih percaya dengan bintang-bintang, percaya dengan horoskop dan sebagainya. Ini gimana jadi orang Kristen? Saudara gini, kalau saudara bertahun-tahun, terus saudara seperti itu, saudara mau dapat apa? Kecewa yang jadinya, kecewa saudara. Tapi kalau saudara hidup taat kepada Tuhan, saudara tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Karena Tuhan memang tidak pernah mengecewakan. Jadi ayo jadi Kristen itu yang taat. Jangan pegang ini, percaya ini. Ini gila nih. Yang ketiga, yang terakhir saudara ya. Kalau kita lihat tadi di ayat 11, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Gitu kan. Tapi sebenarnya tidak hanya itu yang mereka persembahkan. Mereka mempersembahkan ketaatannya, mempersembahkan hidupnya, profesinya untuk dipakai Tuhan menggenapi rencana Tuhan. Dan yang ketiga, mereka mempersembahkan segalanya loh saudara. Orang Majus itu kan dari jauh. Ya. Kira-kira ada berapa orang Majus ya? Ada yang bilang emas, kemenyan, mur. Wah orang Majusnya 3 gitu. Ya boleh-boleh aja sih, kan toh juga tidak dicatat di Alkitab. Cuma apakah kalau persembahannya 3, orang Majusnya 3? Enggak juga. Misalnya di Komsel ya, ada 10 orang atau 15 orang. Tahu enggak, Riko minggu depan ulang tahun, yuk kasih hadiah ke Riko yuk gitu. Satu Komsel itu ngasih hadiah ke Riko. Hadiahnya berapa? 1. Kenapa bisa 1? Urunan saudaraku ya, supaya irit gitu kan. Sebaliknya juga ada. Besuk ke rumah sakit, misalnya ya. Yang besuk 3 orang atau 2 orang.
bawa hadiahnya itu banyak, saudaraku. Bawa apel, atau bawa jeruk kan gitu kan, bawa roti. Ini dari siapa? Oh, titipan ini dari tante. Nanti bawa ini banyak. Padahal yang besok hanya 2 orang. Tapi yang pasti berapapun jumlah orang Majus, memang persembahannya emas, kemenyan, dan mur. Tapi yang pasti mereka memberikan segalanya. Segala apa? Pikiran. Orang Majus ini orang yang pintar, saudaraku. Mereka tahu tentang perbintangan, saudaraku. Pintar sekali. Sehingga karena mereka pintar, mereka akan memikirkan perjalanan yang begitu jauh. Kalau mereka membawa harta yang luar biasa, emas, kemenyan, dan mur. Mereka orang pintar loh ya. Jadi hikmatnya gini. Nanti kalau di tengah jalan ada perampok, penyamun gimana? Maka bisa jadi nih penafsiran saudaraku ya. Mereka membawa rombongan. Mungkin membawa untuk keamanan mungkin. Dan zaman dulu orang itu punya budak. Punya pembantu gitu saudaraku ya. Untuk mengiringi mereka. Bisa jadi itu dibawa. Mereka memikirkan bintang. Mereka diperlihatkan bintang. Bintang itu munculnya malam atau siang? Malam. Kalau siang? Ada mungkin ya. Bisa jadi nggak ada. Ini penafsiran aja saudara ya. Tapi begitu tidak ada. Wah ini kalau kesasar ya apa ini ya kan hanya diberi petunjuk dengan bintang. Wah siang ini harus nunggu malam lagi. Gimana kalau pesen aja dulu ya hotel di mana gitu ya pakai aplikasi sambil nunggu nanti bintangnya muncul. Nginep dulu deh di hotel apa gitu saudaraku ya. Wah malam tiba. Jalan lagi ditunjukin sama bintangnya, melihat bintangnya ke arah sana. Ke sana. Saudaraku mereka memikirkan tenaganya, uangnya, hartanya, emas, kemenyan, dan mur. Semuanya hanya untuk demi menjumpai Yesus. Semuanya itu bicara soal pengorbanan. Yang dikorbankan orang Majus ini banyak. Herodes tidak mengorbankan apa-apa. Imam kepala, sok rohani, padahal enggak rohani. Enggak ada korban yang dikeluarkan. Majus korbannya banyak. Dari harta, dari tenaga, jauh, capek. Zaman sekarang enak ada ojek online, saudaraku ya. Zaman saya dulu, saya dari desa namanya Batang Saren, ke gereja di kota. Naik sepeda ngontel, saudaraku. Kadang ya kehujanan, ya kalau ada sepeda motor, tapi kadang sepeda motor gantian sama kakak saya waktu itu. Saya naik sepeda. Ada pelayanan pagi-pagi, jam 5:30 sudah berangkat, saudaraku. Nanti pelayanan sekolah minggu, lebih jauh lagi, naik sepeda ontel juga. Butuh pengorbanan. Persembahan terbaik ketiga adalah pengorbanan. Seluruh hidupmu dikorbankan untuk Tuhan. Bahkan hari ini, tadi saya bilang kepada Pak Hadi, mungkin saya agak terlambat jam 9 lebih dikit. Tapi ternyata enggak, saya ngebut di jalan saudaraku. Ya untuk bisa enggak telat di tempat ini, ternyata enggak telat. Bahkan jam sekarang ini, di Pakuwon Mall, Surabaya Barat, itu ada ibadah jumlah jemaatnya banyak sekali. Tapi saya lebih memilih ada di sini. Ya kita paling berapa ini? 100 kurang lebih ya, sama yang di bawah mungkin 150 kurang lebih. Yang di Surabaya Barat, 300-400 ada. Tapi saya lebih memilih di sini. Bukannya apa? Karena saya nggak diundang di sana. Saya diundangnya di sini, jadi saya pilih di sini, saudara. Ya, gitu. Enggak, ini serius-serius. Saya pernah, saudaraku, diundang pelayanan di namanya Desa Wonosalam, Mojokerto. Wonosalam, jalannya nggak enak saja jalannya. Ya, berangkat pagi. Sudah tahu? Tiba-tiba ada undangan di Surabaya, 4 kali khotbah. Wih, yang di Wonosalam sekali khotbah, jauh sekali lagi, saudaraku ya. Tapi ya namanya berkorban, enggak. Saya sudah bilang iya ke Wonosalam, saya enggak akan mengakali dan sebagainya. Apalagi ini sudah beberapa kali di cancel, saudaraku ya. Pak enggak jadi begini, ya sudah enggak apa, nanti ya bulan depan, nanti ya. Terus akhirnya benar-benar bisa, ya udah saya ke sana. Saya rela berkorban, yang 4 ini saya tolak, saudaraku. 1 gereja, 4 kali khotbah langsung, saya tolak. Enggak apa-apa, saya ke Wonosalam. Saudaraku itu hanya tidak seberapa, pengorbanannya enggak seberapa dibanding Allah yang mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita sampai mati di kayu salib. Itu luar biasa. Pengorbanan apa yang saudara berikan untuk Tuhan? Mari kita cek, saudaraku, periksa. Apa ya, aku sudah berkorban apa untuk Tuhan hari ini, bulan ini, tahun ini. Mari saudaraku, dari persembahan terbaik ini kita bisa belajar 3 hal. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Yang pertama, biarkan Tuhan memakai hidupmu. Profesimu, pekerjaanmu, statusmu,
sebagai mungkin ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang murid di sekolah, ini ada anak-anak, saudaraku. Mungkin hanya sebagai staf, karyawan, sales, atau sebagai pimpinan sebuah perusahaan. Memuliakan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Jadilah berkat di luar sana, seperti orang Majus. Dan yang kedua, persembahan yang kedua yang terbaik adalah ketaatan. Bukan bicara seberapa banyak saya tahu firman Tuhan. Saya hafal firman Tuhan. Wow, saya sudah pelayanan puluhan tahun. Bukan soal itu. Jemaat saya banyak. Bukan soal itu. Taat atau tidak. Hidup di dalam kebenaran atau hanya sekedar tahu kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran. Engkau akan mengalami kebenaran yang luar biasa. Yesus di dalam hidupmu. Dan yang ketiga, yaitu korban, pengorbanan. Pok, saya sudah berkorban untuk gereja, saya sudah nyumbang ini. Boleh, bagus, bagus. Tapi lebih lagi, korbankan pikiran, waktu saudara, seluruh hidup saudara. Untuk Tuhan. Berkorban itu memang gak enak, namanya juga berkorban. Ada sesuatu yang terluka, dikorbankan. Tapi Tuhan akan menggantinya dengan damai sejahtera. Akan digantinya dengan sukacita yang besar. Mari kita bangkit berdiri.